Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya berada di Sekolah Pondok Pesantren Darul Karomah bersama guru sejarah yang ada di sini juga, yang namanya Ustadz Siri kalau di sini. Soalnya di sini kan yayasan, jadi dipanggil Ustadz. Baiklah, memasuki pertanyaan yang pertama. Berapa lama Bapak itu mengajar di yayasan ini? Saya berada di Darul Karomah itu sebetulnya lama, cuma 2014 dibuka SMA. Jadi di tahun 2014 itu karena kita melakukan rapat, maka kemudian dibuatlah pembagian tugas guru-guru yang akan mengajar berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, kebetulan di sejak pembukaan SMA tahun 2014 itu sampai sekarang saya masih dipercaya pegang sejarah. Artinya sudah sekitar 6 tahunan saya pegang sejarah itu. Cukup lama itu. Cukup lama, alhamdulillah. Kalau saya bilang ya kayaknya materi itu sudah hafal. Mau dikasih menu apa di kelas ini, menu apa di kelas ini. Semester 1 ini menunya apa, semester 2 menunya apa. Kayaknya hafal. Tapi kadang kita memberikan menu-menu yang baru juga. Terus yang kedua itu, pengalaman Bapak mengajar di sini itu apakah ada kendala dengan pembelajaran sejarah atau dengan murid-muridnya gitu Pak? Ya, awalnya kendalanya adalah pada siswa. Siswa itu saya lihat kok kayaknya sih malas belajar gitu. Ketika guru menjelaskan, kayaknya tidak didengarkan. Karena memang sejarah ini termasuk tidak banyak yang tidak suka. Sukanya karena mereka hanya narasi-narasi, cerita-cerita. Ya akhirnya kita cari solusinya seperti apa. Kita ternyata ada dirubah metode pembelajaran. Oh ternyata bukan di siswa, ternyata di guru, ternyata di saya. Saya berikan metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada peserta didik, kepada siswa untuk beraktivitas. Ternyata itu lebih efektif, sehingga peserta tertarik untuk paling tidak menyelesaikan tugasnya, mengetahui tentang dari yang abstrak, ya, abstrak ke konkretnya. Kalau ini loh benda sejarah kayak apa. Jadi kalau dulu itu kalau kita ngajar peninggalan yang adalah berupa kapak misalnya, kapak persegi, kapak pojok dan semacamnya. Itu hanya cerita. Mereka sungguh membayangkan. Orang yang membayangkan itu berada di tahun sekarang. Sementara peristiwanya sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, yang membayangkan anak sekarang nggak mungkin muncul. Jadi kita tampilkan di situ. Ini loh bentuknya. Kita beritahu dulu. Ini loh bentuknya. Sehingga kalau kita menunjukkan bentuk berupa gambar dalam bentuk media misalnya, itu lebih terangkapnya ke otak, lebih diingat. Terus ini kan sejarah kan Pak? Ya. Apakah perlu itu kan masih perlu untuk dipelajari untuk masa-masa sekarang ini? Oh, penting, gitu ya. Jadi sejarah sekarang ini tidak lepas daripada sejarah di masa lalu. Terkait juga tentang sikap kita sebagai bangsa yang harus patriotisme, memiliki sifat-sifat itu yang harus kita tanamkan. Bagaimana para pejuang dulu mempertahankan negara kita, sehingga paling tidak generasi yang akan datang mampu untuk menjaga kedaulatan negara kita. Artinya kalau Bung Karno dulu mengatakan itu bahasa sering kita dengar dan sering kita ucapkan itu jas merah, jangan melupakan sejarah. Itu maksudnya ke sekarang
sekarang ini, agar negara tetap bersatu, dijaga kedaulatannya. Patriotisme kita tanamkan terus kepada siswa untuk cinta tanah air dan bangsa. Penting untuk kita pelajari. Satu yang itu ya. Kemudian di sejarah umum tentang bagaimana peradaban zaman dahulu, peradaban zaman sekarang. Jadi ada periodisasi daripada peradaban itu. Jadi zaman dulu mulai pra-aksara sampai ke aksara sampai ke zaman sejarah. Kapan sejarah itu? Ya sekarang. Sekarang ini kita masih di zamannya sejarah. Karena kenapa? Kita yang membuat sejarah sekarang. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, ternyata kesalahannya adalah ketika kita mencoba membayangkan sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu ke anak sekarang. Gak mungkin muncul, gak mungkin bisa membayangkan itu. Saya juga gak bisa mungkin membayangkan seperti apa sih kita. Maka kita tampilkan dulu view-nya, detail medianya seperti apa yang kita gunakan, dan berusaha masuk di dalamnya. Kalian adalah tokoh di dalam itu, termasuk tokoh kejayaan negerinya, bagaimana Indonesia ini. Kalian ada di dalamnya. Sebelum bisa menyelami itu, sejarah itu tidak akan nempel. Kita hanya tahu, tapi tidak nempel di kita. Hanya tahu, hanya sebatas ya tahunya sampai kapan. Saat di kelas itu aja, nanti pindah ke kelas 2 hilang yang kelas 1 itu. Yang pindah kelas 3 hilang yang kelas 2. Hanya tahu saja, tidak nempel. Terus cara-cara Bapak itu menanamkan sikap-sikap patriotisme terhadap anak-anak di kelas itu seperti apa? Tentu kita lakukan pada saat yang rutin ya. Setiap hari kita tanamkan itu, termasuk saling mencintai sesama, kemudian materi-materinya kita berikan bagaimana kita menjadi orang yang patriotik terhadap negara kita. Kita tanamkan, kita kenalkan dan kita tanamkan, kita rutinkan kegiatan upacara bendera, kegiatan-kegiatan Agustus kita laksanakan. Artinya untuk menanamkan itu. Dalam praktek hariannya kita masukkan itu di dalam rencana pembelajaran kita di awal. Jadi setiap kegiatan itu di awal-awal pasti itu. Kumpul waton itu tetap, jadi cinta tanah air dan bangsa itu tetap, dan semangat juang tetap kita tanamkan seperti ini. Paling tidak kalau di praktek lembaga, semangat belajar, cinta sesama teman itu adalah rangka yang kecil dalam rangka menumbuhkan patriotisme di masa yang akan datang. Kalau tidak suka belajar, tidak suka pada teman, saling membantu sama-sama, maka sikap patriotisme itu ketika sudah lepas dari dunia pendidikan, masa tuanya nanti atau masa dia harus berjuang, maka itu tidak akan tertanamkan dan tidak bisa dilaksanakan. Dia hanya hidup ya saya tidak mau tahu dengan urusan yang lain. Sementara pemuda-pemuda kita zaman dulu mempertahankan kemerdekaan itu melalui jiwa-jiwa seperti itu. Jadi harian prakteknya kita lakukan seperti itu. Kita ajarkan anak bagaimana saling asah, saling asuh, kemudian saling menghargai, kemudian saling menyayangi, saling menolong, dan terutama kita lebih mengerti kepada kemandirian. Terima kasih, mungkin sudah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih atas ilmunya juga, waktunya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.